para bapak, para ibu jamaah pengaosan Ahad malam Senin, nggih. Marilah kita mengawali taklim wonten dalem nika kelawan membaca umul kitab utawi Al-Fatihah, nggih. Mudah-mudahan kelawan mengawali Al-Fatihah senantiasa majelis ini diparingi keberkahan saing Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Dumateng para rawuh Bapak Ibu saha lare-lare ingkang hadir wonten majelis pengaosan Ahad malam Senin menika, mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muji syukur dumateng Allah taala karena wonten kempal menika kita sekali lagi kelawan izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wonten dalem menika saged ditakdirkan makempal wonten majelis pengaosan Ahad malam Senin wonten Masjid At-Taubah Karangasem Selatan, nggih, kanthi sehat wal afiat. Mugi-mugi kahanan menika kita syukuri, nggih, kesehatan yang kita terima saat ini, kesempatan yang kita terima ini kita syukuri insyaallah. Allah badhe maringi nikmat sanes ingkang dereng kita tampi. Allahumma amin. Sebab sing jenenge nikmat nika kalih nika nikmatani maghbunun fihi makasir minan nasi as-sihhati wal farah. Ya, kenikmatan ingkang kalih nika kebanyakan manusia itu lalai, ora perhatian, ngabekake, nyepelekake napa? Nikmat as-sihhah kesehatan wal farah lan kesempatan. Nggih. Nikmat sehat itu krasa ana regane ketika masuk ning RSI, masuk ning KIM, masuk ning RSUD, masuk ning Budi Rahayu, masuk ning Siti Khadijah, turu sedina ora iso turu gitu. Nah, itu baru nikmat sehat itu krasa. Tapi nek ora mlebu rumah sakit ya kaya-kaya nikmat kesehatan biasa saja. Nggih mboten? Nah, ini mumpung kita sehat yuk disyukuri insyaallah. Allah akan memberikan nikmat yang lain. La in syakartum la azidakum. La in syakartum, lamun sira itu mau bersyukur, la in syakartum la azinakum. Teman-teman ingsun kata Allah taala badhe maringi dumateng sira kabeh nikmatku. Wala in kafartum lan lamun sira itu padha kufur nikmatku, inna adabi temen sedune adabku itu amat pedih. Para rahimakallah. Salatu salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, fa insyaallah sedaya kaum muslimin termasuk ingkang rawuh wonten majelis menika ingkang berusaha ittiba mengikuti sunnah beliau, mudah-mudahan besok diakui umat Kanjeng Nabi termasuk ingkang pikantuk syahwat beliau, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, wonten dalem menika melanjutkan materi ingkang ahad kepengker inggih menika sebagaimana doa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kempal wonten majelis. Nggih, saderenge bubaran niku Kanjeng Nabi, kata Ibnu Umar, senantiasa membaca dalam satu majelis namanya majelis kafaratul majelis. Niku doa ingkang menghapus ketika ada majelis, karena mungkin majelisnya itu macam-macam ya. Ono sing majelis sing sae baca kadang-kadang cok metu menyebabkan maksiat. Nggih, apa meneh majelis sing krumpi ya toh? Majelis ngono jelas, majelis sing sae saja kadang-kadang cok nambah ana wonten ndak saene. Nggih, misalkan teko sama teko. Wah, kae biasanya orang ngaji ki ngaji. Nah, wis tambah penyakit tambah iki kae nggawa katok gelang ibu-ibu tapi nggih bapak mboten. Nggih, siji meneh wah kae nggawane motor beres kae. Ah, ini penyakit ya. Ini kadang-kadang mengatakan itu majelis sing sae, tapi itulah sebetulnya ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Melanjutkan wonten doa Kanjeng Nabi ketika di dalam majelis, nggih. Kemarin sudah kita bacakan panjang, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim. Mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami bisa takut kepadamu, dengan takut kepadamu ini bisa membentengi antara kami dan berbuat maksiat kepadamu. Ini yang pertama, kata kuncinya bila kita pengen nggih napa takut kepada Allah, menjauhi maksiat, kalau kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau pengen kita itu menjauhi maksiat kepada Allah, kata kuncinya apa nih? Takut sama Allah taala. Selagi tidak ada rasa takut, sing jenenge maksiat gampang, ning dibae ning pasar, ning kantor, napa meneh tempat rame, tempat sepi, gitu ya. Ki gara-garane ora takut sama Allah, gitu. Nah, posisi napa mapun, baik masyarakat maupun pejabat, orang kaya miskin sama kesempatan maksiat, termasuk para orang alim juga sama. Kalau dia tidak takut kepada Allah, sama berbuat menyimpang. Sing terkenal kalau orang terkenal sama, wong wonten sewu ana sing Pak Kiai, gitu. Wis terkenal murid akeh ya, orang takut sama Allah, diuji teledor. Ya, teledor akhirnya santri itu bubar wonten iki yang daerah Batang. Nah, itu. Itu karena memang ujian, ya, tidak takut sama Allah taala seperti itu. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Sing nomor kalih nggih menika mugi-mugi diparingi ketaatan kepada Allah, dengan taatan kepada Allah menika bisa mengantarkan kepada surgane Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat kata kunci nek bila kita pengen mengharap surga Allah taala niku kelawan taat kepada Allah taala. Nggih, taat kepada Allah taala, yaitu amal soleh. Meskipun amal soleh itu tidak cukup sebetulnya, harus mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan meridhoi kok orang lakukan amal soleh kok? Kan kata kuncinya sama. Ya, ibarat mata uang, taat dan ridha Allah taala harus sama berjalan. Pengen mendapatkan surganya Allah taala, harus mendapat ridha Allah taala. Untuk mendapat ridha Allah taala, dia harus bertaat berupa amal soleh. Makatan, ya, kata kuncinya. Jadi pengen lebih surganya Allah taala tentu dengan apa? Amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, orang beriman itu beramal soleh akan diberikan pahala, ya, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa minal yakini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Ya Allah, sing nomor 3, diparingi keyakinan, kemantepan, kelawan kemantepan ini bisa merasa enteng terhadap musibah dunia ini. Jadi kalau ada manusia menghadapi musibah itu macam-macam. Ono sing diwene musibah itu ngresula napa nggih? Ya, napa nggih ngresula niku?
diparingi musibah? Tidak ikhlas alias ngedumel, jengkel, ora gelem nrimo. Nggih, diweni musibah sithik bahkan di luar kendali sampai nyalah-nyalahkan, ya Allah, kok ketok-ketokane kok diparing panjenengan ringi kawula kaya ngene. Lah yang memang itu skenario ta'ala kok, gitu. Kita itu tidak tahu semuanya, kita menjalani napa nggih. Ketika di alam rahim itu ditulis ya 40 hari. Dilanjutkan 40 hari kedua ketiga bikas birizkihi ajali wa amali sakiyun au saidun ya. Ketika itu ditulis tentang apa? Bikas birizkihi, tentang rezekinya. Rezekinya nanti jadi saudagar, jadi pegawai negeri, jadi presiden, jadi macam-macam pun. Itu ditulis 40 hari yang pertama. Ya. Jadi gitu. Juga termasuk nanti amalnya apa sa'idan wa sakiyun, apakah nanti orang yang sukses atau di alam yang celaka. Amalnya juga sama, ajalnya juga sama, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Allah taala. Ketika kita lahir tidak tahu kita nanti ditulis yang bagaimana, apakah kita nanti yang bahagia atau sebaliknya yang sakiyun, yang rugi, celaka, pailit, tidak enak dan seterusnya. Tidak ada yang tahu. Yang ada hanyalah kita menjalani. Ketika kita sebagai orang beriman ditimpa hal-hal yang mengenakkan, kita itu bersyukur, itu fakana khairul lahu. Nggih. Kita diparing kesehatan, kenikmatan, ketenaran, ilmu, harta kata, itu bersyukur. Itu kata Nabi, fakana khairul lahu, itu kebaikan. Sebaliknya kalau ditimpa penyakit, kehilangan duit, dodol ora laris, apa malih? Sing ora penak-penak pokoke lorong gitu. Itu sabara fakana khairul lahu, itu sabar. Itu juga baik baginya. Maka kata Nabi, ajabali amril mukmin, aku itu gumun urusane kepada orang beriman, semuanya apik kabeh. Makanya kita harus apapun kondisinya ya, antara sabar dan syukur harus kita laksanakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, berikanlah keyakinan. Dengan keyakinan itu kita bisa menghadapi musibah dunia itu dengan enteng, ringan. Karena apa? Itu tahu, yakin Allah itu sudah memberikan kita itu pas sudah. Tidak ada yang kelewat. Nggih, tidak ada yang kelewat. Kita yakin Allah tahu. Nah, makanya sudah apapun yang kita rasakan saat ini, kesehatan apapun sesuatu yang tidak sehat, itu pasti Allah terimalah. Gitu ya. Akan orang loro niku itu sebagai pelebur dosanya. Sayangnya Allah Ta'ala itu dengan penyakit itu meleburkan dosa. Makanya juga doanya kata Nabi, la ba'sa tahurun, tidak mengapa, itu akan mensucikan orang yang sakit. Jadi loro ora usah Rasulullah, ora usah sampai nusewu putus asa. Putus asa sampai ning apa gantung ning nggon pohon tomat, nggon tomat ya ora mati lah. Nggih mboten, gantung pohon tomat lah kae ning gantung ning nggon kae si gandu wingi niku, aduh niku temenanan ya mati gitu. Menghadapi masalah dunia itu dengan keyakinan insyaallah akan ringan. Karena memang manusia di muka bumi pasti ada ujiannya. Apapun, kaya yaitu ujian, miskin juga ujian, sakit ujian, sehat ujian, semuanya. Tidak ada yang tanpa ujian. Mengapa? Kita harus yakin kepada Allah Ta'ala. Itu dengan yakin kita akan apapun hasilnya akan nikmat. Kedarung meninggal, loro, dia sabar masuk surga, syahid dunia. Aja nganti menyebabkan sakit, putus asa, akhirnya bunuh diri. Ini bahaya. Karena apa? Bapak Ibu rahimakumullah, memberi penyakit, menyembuhkan Allah Ta'ala. Kita hanya usaha. Makaten. Selanjutnya, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah kepada kami bi asma'ina, yakni dengan penglihatan, pendengaran, penglihatan dan kekuatan tubuh ini selagi kami hidup. Dalam arti apa? Berikan mata. Jazakillah Bu, matur nuwun. Diberikan mata yang sehat, digunakan untuk membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an.
membaca kepada hal-hal ayat-ayat Allah yang baik. Itu loh ono gunung, itulah matahari, itulah bulan. Itu semua adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang dengan mata kita lihat nikmati. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jangan melihat sing jeneng-jeneng ini isu biasa tuh, jangan gitu. Karena subhanallah, langit dan bumi ini yusabbihu lahu ma fis samawati wa bertasbih kepada Allah. Itu setiap saat yang namanya makhluk bumi dan langit, matahari semua bertasbih kepada Allah. Lah kok manusia ora gelem bertasbih? Ana matahari jedil meneng totok biasa tok. Kan gitu nggih. Juga sama ini kayak kesehatan biasa saja. Nah, ini coba kita renungkan sedikit demi sedikit gitu. Jadi napa? Ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesehatan. Selagi kita diberikan kehidupan, ya. Selagi kita hidup diberikan mata yang sehat, bisa untuk membaca tadarus Al-Qur'an. Dengan pendengaran yang sehat kita mendengarkan pengajian yang baik, nasihat yang baik, dan dengan badan yang sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah hati rawuh wonten majlis menika termasuk bukti napa? Menggunakan kesehatan yang Allah paringi gitu. Sebab kata orang sing sehat tetapi mboten digunakan malam iki sik napa nggih? Sik napa? Sik ngejit ana sing napa? Sik ana urusan semumet lah nggih. Ana urusan narkoba dan seterusnya nih. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Selanjutnya doa ini pun, ya Allah jadikanlah warisa minna, warisan yang tadi mata yang sehat digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, pendengaran yang sehat digunakan untuk mendengar hal yang baik, dan kesehatan yang baik ya untuk melakukan ibadah. Itu tolong berikan ya Allah kepada kami dan warisan kepada keluarga anak kami ya. Ini doanya Bapak Ibu. Ya, di antaranya doa kesehatan, mata, pendengaran, badan ini juga didoakan untuk anak-anak kita, saudara kita. Dongono juga awake dhewe tok, gitu. Jadi penerus kita itu doakan, Bapak Ibu. Sedinten dongake lari-larine berapa kali no? Lari didoakan mboten? Lari kita doakan. Ya. Jangan lupa minimal wis lah. Habis sholat fardu, apalagi orang tua kita, ditambahi sholat malam, doakan orang tua kita yang sudah meninggal, doakan. Kan termasuk anak soleh itu adalah doanya mustajabah. Nggih, doanya mustajabah. Nggih. Lanjut lagi. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, berikanlah ya balasan atas orang yang menyakiti kita. Nah, ini ana doa kok ya ngene. Supaya apa? Imbal. Aja seneng nyakiti wong liya. Nggih. Ya Allah balaskan orang yang menyakiti kita. Makanya ya, kita tidak perlu, tidak harus, bahkan tidak boleh menyakiti saudara kita. Ya, menyakiti ucapannya, perbuatannya, apalagi merugikan hak barangnya ini. Ya. Karena apa? Wabil khusus barangnya kalau tidak bertobat maka nanti akan dipertanyakan sampai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wis tobat tapi nyatane ngapusi nyolong barangnya ora dibelek-beleke karo sing duwe. Ki nanti ditanya itu. Nggih. Aja kula nyuwun pangapurane nggih, tapi barang sing mbiyek sing diapusi ora diomongi. Kula nyuwun ridhone, nyuwun apa? Ikhlase nyuwun nggih. Pangapurane ora barang sing utuh ning omah disimpen. Ora dibelek-belekke, jare pinjem ya ora dibelek-belekke nganti sampai meninggal. Naudzubillah min dzalik. Nah, nek kita ketika perjanjian awal itu pinjem ya belekno, dikembalikan karena nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena taubatan nasuha itu apa? Kalau kita berurusan dengan Allah Ta'ala, bermaksiat kepada Allah niku wonten 3 perkara. Sing nomor 1 ayukli anil maksiyah, ninggali ngedohi perbuatan maksiat. Sing nomor kalih inggih menika ayandama, menyesal atas perbuatan maksiat. Sing nomor 3 punya azam yang kuat untuk tidak melakukan kembali lagi perbuatan maksiat. Niku nek kita bermaksiat kepada
Allah. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi kalau kita ya bermasalah, bermuamalah merugikan orang lain, ada tambah sekawan, tambah setunggal laku, setunggal malih niko inggih menika ayarudda, mengembalikan haknya orang yang kita zalimi. Jadi kalau kita maling, naudzubillah min dzalik, ana sing maling nggih, ya kudune dipelekno. Nggih, kita pinjem belekkan. Aja nganti disimpen bae ning lemari, dumane barangnya apik larang ngendher ora dibelek-belekke sing dhewe ora ngerti. Wonten mboten? Nggih, ini yang namanya taubatan nasuha. Bapak Ibu rahimakumullah, dilanjutipun. Wangsurna 'ala man adana, ya Allah tolonglah kepada kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Lah ini tadi ada di pagi ada peduli Palestina nggih. Jadi itu termasuk ya Allah tolonglah kami dari orang-orang yang memusuhi kami. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, begitu luar biasa dibombardir oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi, sehingga sampai betul-betul menimbulkan kerusakan fisik dan juga ya jasad yang bergelimpangan banyak, anak-anak dan perempuan. Ini luar biasa. Nah ini kita doakan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan mereka yang ada di Palestina itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Isone donga wisan gitu nggih. Nah, tadi pagi ada peduli semacam itu nggih. Selanjutnya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami di dalam urusan agama. Ini maksudnya napa? Aja nganti menyebabkan dunia ini berpaling meninggalkan agama yang hak. Misalkan goro-goro kita itu ya Allah makani kurang, terus ana sing ngirimi sarimi pindah agama, wonten ngasih sarimi ngasih bantuan pindah agama goro-goro kekurangan, ya kekurangan apa? Ekonomi. Maka ada sahabat mengatakan kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran, kekurangan, kemiskinan itu menyebabkan kekufuran. Karena apa? Tadi orang kuat, kufur, kekurangan, kemiskinan, sehingga dia pindah agama. Wonten mboten? Wonten. Nggih? Makanya di perserikatan, di ormas ini harusnya tanggap ini ana wong muslim sing sangat membutuhkan, harus turun ke bawah, perhatikan, dia harus bebaskan, harusnya gitu. Lah untuk membebaskan ini harus bareng-bareng, tidak mungkin satu orang, bareng-bareng. Nek ana saudara kita sing butuh bantuan, ayo bersama-sama gotong royong, nggih, biar nanti mereka itu senang. Alhamdulillah saudaraku yang Islam kok perhatian, saya akan kembali paling Islam, gitu loh. Itu pahalanya luar biasa. Aja weruh malah dinengke totok, kebangsaan mereka bantu malah gawe ndelok bantu. Salah kita. Ketika misalnya saudara kita butuh bantuan malah dicuekin tok, malah ana sing non muslim bantu malah kita sakit hati. Salah itu. Nggih? Nah, harusnya ayo bareng-bareng sengkuyung kita bantu, insyaallah ada kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, nggih. Wala taj'alid dunya akbara hamina, dan jangan dijadikan dunia itu sebagai setinggi-tingginya daripada keinginan atau cita-cita. Aja nganti urusan dunia itu nomor 1 top. Nek wis urusan dunia kowe kayane kalah kabeh, salat nganti kelalen. Zakate ora mempeng napa malih. Nggih, infake ora gelem, urusan dunia meneh isih apa? Isih kerja iki. Engko nggih, aduh, kaya dunia dikejar terus, padahal nanti kalau sudah sakit hasil kerjaan itu nggo biaya rumah sakit itu soalnya ndak lho kowe. Nggih. Tapi ketika masih sehat, walaupun duitnya mboten kathah, ora gelem bersyukur. Nggih ra? Nah, niku coba kita renungkan malam ini nggih. Juga wala mablagha ilmina, dan jangan sampai menjadikan ilmu dunia ini sebagai ilmu yang paling top sudah. Kita itu menurut saya Bapak Ibu, mencari dunia itu adalah hukumnya mubah, bukan wajib. Tapi mencari ilmu tentang napa? Agama itu hukumnya fardu ain. Nggih? Napa? Hukumnya fardu ain. Fardu itu wajib, ain itu per individu.
Maka kata Nabi mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi, golek ilmu iku fardhatun, hukume wajib, alal muslim ing atase wong kang Islam. Fardhah niku berarti wajib apa? Tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang apa malih yang terkait dengan Islam. Nggih, niku adalah hukumnya wajib. Jangan bapak kiai, bapak ustaz terus dengan orang belajar agama. Malah nanti bapak ibu sing nyai niku akan ditanya, lho anak sampean kok ora belajar ki napa? Nah, ditanya, bahaya niku ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Wala tusallit alaina ma la yarhamuna, ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaan kepada orang yang tidak menyayangi kami. Nah ini ya, aja nganti memunculkan pemimpin sing ora memperhatikan, menyayangi orang-orang yang khususnya beragama Islam. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, nek kita Pak pemilihan umum pun ya ndelok-ndelok wong sing kira-kira akhlake apik, agamanya insyaallah bisa amanah, itu yang jadikan dipilih. Andai kata orang tadi orang masalah, orang masalah, niatnya sudah baik, insya Allah akan mencatat. Daripada wong sing ora peto dipilih, ya berarti kita kalau seperti itu nanti setuju kepada perbuatan yang elek terus. Nah, jadi ketika kita nanti milih siapapun pemimpin harus yang baik, insya Allah ya calon-calon pemimpin tentu baik semua. Tetapi di antara yang baik ada yang terbaik menurut kita masing-masing. Kula mboten kampanye, pokoknya yang penting jenengan nggih ketika ana pemilihan cari yang terbaik menurut panjenengan. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah ya kata Ibnu Umar, Kanjeng Nabi sebelum meninggalkan majelis itu mendoakan ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana ila akhiri. Ya. Nanti hafalkan nggih. Napa siap di fotokopi? Bapak rahimakumullah, kita melanjutkan kepada tentang kaifiyatus shalah. Pada malam hari ini kita sampai kepada bacaan daripada basmalah. Ya, kemarin ya belum rampung, kita lanjutkan sedikit. Kami sampaikan basmalah itu berarti bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bacaan itu dibaca secara jahr. Jahr ini kenapa? Makmum mendengar, orang yang samping mendengar itu jahar. Contohnya sholat maghrib itu berarti jahar kita basmalahnya. Sholat isya juga, sholat subuh. Tapi sholat zuhur sama asar ini apa? Sir namanya itu. Nah ini dibaca jahar itu dasarnya wonten sebuah riwayat saking sahabat Nu'aim al-Mujmir. Dia mengatakan, saya itu sholat itu wara Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah. Dia faqara bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti pemahamannya dengan jelas napa Abu Hurairah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Oke? Napa membaca bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah niku napa? Sinten? Sahabat Nabi yang meriwayatkan ya ribuan hadis karena beliau adalah orang dekat sahabat Nabi. Meriwayatkan banyak an Abu Hurairah pasti itu, oke? Nah ini. Nah itu kata sahabat Nu'aim al-Mujmir, Abu Hurairah itu berkata, saya ya mendengar bahwasanya Abu Hurairah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Quran. Kemudian Abu Hurairah itu membaca ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Berarti bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Niku nggih. Hatta idza balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin, maka Abu Hurairah mengatakan amin. Jadi ini kalau sudah mendengar ucapan akhir dalam surah Al-Fatihah bacanya apa? Amin. Nah kalau ada tambahan, saya tidak nyalakan ya, monggo, tapi saya
pegangan dengan hadis ini cukup amin. Nggih. Makaten nggih. Nek ana sing nambahi rabbi fili wali walidayya wali jamil muslimina. Amin. Ya monggo itu. Nek saya ini pegangnya selesai. Pun, nggih. Faqalan nas amin. Manusia pun di dalam salat ini ya ikut-ikut membaca amin. Makaten. Nah, ini. Kemudian wa yaqul kulama sajada Allahu akbar. Setiap kali sujud pun Allahu akbar. Wa idza qama minal julus bil isnatain, dan ketika duduk kemudian bangun dari duduk itu rakaat 2 menuju rakaat 3 bangun dari duduk, maka qala Allahu akbar juga Allahu akbar. Wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai Abu Hurairah dari salat itu maka berkata kepada para sahabatnya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, saya ini melakukan salat itu betul-betul menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memantapkan dia untuk menjelaskan kepada sahabat yang lain. Ini kisahnya Abu Hurairah. Maka jadi bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu terdengar berarti napa jahar. Ini satu informasi mekaten nggih dipahami. Kemudian informasi yang lain napa dari Ummu Salamah anna dia ya sesungguhnya dia suila dintakoni sapa Ummu Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking bacaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Faqalat nuli, banjur napa Ummu Salamah ngendika kana yuqatti'u, kana ana sapa yuqatti'u Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutus-mutus qiraatahu ing bacaani ayatan-ayatan ing ayat demi ayat. Jare Ummu Salamah itu Kanjeng Nabi nek maca ning Al-Fatihah, surah Al-Fatihah niku bacane ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sesaat iku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah iku itu yuqatti'u ayatan-ayatan. Bacane napa? Dipotong ayat demi ayat. Nah, makanya tulisannya Al-Baqarah apa nih? Surah Al-Fatihah kan wonten 1 ayat. Nggih, bener niku 1. Niku Kanjeng Nabi karena bacanya seperti itu, berhenti. Nggih, mekaten. Nah, ini menunjukkan satu gambaran lagi Rasulullah membacanya wonten Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dalam redaksi ini hadis. Berarti dalil pertama, kedua niku wonten bacaan Bismillahirrahmanirrahim pun. Niki nggih, pun. Sing selanjutnya wonten hadis sing berseberangan. Nggih, bahwasanya Rasulullah SAW itu di dalam riwayat Aisyah, niki riwayat Aisyah. Nggih, qalat Aisyah ngendika kana Rasulullah SAW ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku yastaftihu salata bitakbir. Beliau mengawali membuka salat bitakbir kelawan takbir. Ketika akan salat Allahu akbar wal qiraa'ata, dan mengawali bacaannya bilhamdu lillahi rabbil alamin. Dikatakan oleh Aisyah itu mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Lah mana basmalahnya? Ini riwayatnya mekaten, riwayat ingkang nomor 2. Ya, berbeda dengan riwayat pertama dan kedua nggih. Ini riwayat ingkang sanes langsung bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini menurut Aisyah, ya. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi idza raka'a rikalane ruku sapa Kanjeng Nabi iku lam yuskhis ra'sahu. Kanjeng Nabi niku mboten nengelake, mboten napa nggih dengak nggih ra'sahu ing kepalane, ya. Walam yusawwibhu, lan ora ndengklokake sapa Kanjeng Nabi ing kepalane, walakin akan tetapi ne baina dzalik antara keduanya tadi. Jadi ketika beliau itu nggih ruku maka nun sewu kepalane ora di gambar setegak nggih mek anak nggih. Niki mboten sewu. Iki kan ruku. Dekat nang ya. Juga mboten diturunkan mekaten. Tapi baina dzalik antara dewek sama ndengkluk niku. Nah, berarti lurus. Kepadanya kemana? Ke tempat sujud. Ini hadis ingkang nomor 3 meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu napa? Lam yukhis ra'sahu, ora dengake kepalane. Berarti orang ngangkat kepalane apa? Dengak nggih mboten ketika rukuk nggih.
dan juga walam yusawwibhu lan ora nurunake. Jadi apa ngene mau perintah boten apa? Boten dengklak makaten ketika rukuk. Nah. Atau ampun. Nah, tapi antara yang dengklak sama yang tadi nggih. Nah, ini tengah-tengah. Nah, melihat pandangannya mana? Ke tempat sujud. Sebagaimana ada 10 sebelumnya nggih. Teko sithik mawon belajaran ora usah sing angel-angel nggih. Nah, jadi sama-sama nanti kita praktekkan karena kita sholat itu sehari pinten 5 kali 17 kalau ditambah sholat sunnah. Nah, wes, sing mau orang ngerti, dah dipraktekkan yang sekarang baru tahu ndak apa-apa. Karena itulah ilmu pun, ya. Itu bukti apa? Kita itu diberikan kebaikan oleh Allah Taala apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wong sing Allah kehendaki diparingi kebaikan, maka Allah berikan pemahaman di dalam agama. Nah, niki agama kok nembe carane rukuk kaya sapopo, ndak apa-apa. Jauh lebih apik tinimbang tidak mau belajar ini. Siapa kata Gus Bah itu kalau juga teman ucapan beliau itu sangat-sangat betul-betul netral dan masuk akal dan juga ngedalil. Kita itu belajar tidak harus seperti ulama sampai ngerti temenan. Sing penting waktu yang Allah berikan pada kita niku betul-betul dimanfaatkan untuk thalabul ilmi pun itu. Jadi saat ini malam ini alhamdulillah kempal kita wonten majelis menika dalam rangka untuk thalabul ilmi sareng-sareng Bapak Ibu rahimakumullah. Iki dilanjutkan pun wa kana idza rafa'a ra'sahu dan adalah beliau apabila itu mengangkat kepalanya minar ruku' dari ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau ketika bangun dari ruku' untuk sujud kembali itu nggih itu lam yasjud ora sujud sapa Kanjeng Nabi hatta yastawiya qa'iman sampai betul-betul lurus dalam keadaan berdiri. Nah, jadi habis ruku orang nggih. Nah, ruku ini beliau tidak akan melaksanakan sujud sampai betul-betul posisinya lurus dulu baru sujud. Bangun dari ruku ruku untuk sujud itu beliau tidak akan melaksanakan sujud sebelumnya dalam posisi lurus yastawiya qa'iman halim lurus berdiri baru nanti sujud. Jadi jangan sampai misalnya dulu saya Allah yang turun lurus gitu harusnya sami Allah liman hamidah lurus ini kemak nina baca baru sujud kan sami Allah rabbana wa lakal hamd Allah mesti salat itu piyambak hati-hati nggih fakarane Kanjeng Nabi dawuh mekatan sepele tapi betul-betul salatnya jangan sampai kita rusak Bapak Ibu rahimakumullah ya pun nomor kalih mekaten rasa kata-kata nggih ini lebih lanjut ya wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Demikian juga bangun dari sujud ketika duduk nggih bangun dari napa sujud duduk niki yastawiya jalisan betul sampai duduk posisinya seperti itu. Aja nanti ini terus belum rampung lurus langsung sujud meneh. Nah, wonten boten? Nah iya, apalagi nih salatnya ngebut. Nah iya urung jejeg duduk, langsung sujud malih ngebut. Pak ngenteni napa, Pak ngejar napa ya? Hah? Ora adil lah. Allah maring kenikmatan rezeki akeh kok ingat sama Allah yang sholat aja kok medit temen, pelit temen, cepet temen. Nggih, ora adil. Ingat sama Allah di waktu sholat kok sing suwi malah wegah. Itu kalau sholat piyambak, nek sholatnya berjamaah nggih sing situasi dan kondisi. Bapak Ibu rahimakumullah, dilanjutkan iki. Ya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyat dan di dalam 2 rakaat setiap 2 rakaat beliau at-tahiyat. Ya. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan beliau itu posisinya duduknya dalam ketika 2 rakaat ini ya. Yakni duduknya iftirash. Di iftirash itu mekaten Bapak Ibu.
itu berarti yang kanan dinaikkan, yang sabu, kemudian yang kiri ini ya ini dihempatkan, kemudian di apa ini ya, yaitu enggak oleh ini apa paha kita ini ya, seperti itu. Ini namanya iftiras. Ini iftiras nggih. Ini iftiras. Ini ketika 2 rakaat ini iftiras seperti ini. Ketika baca tahiyat, ini terjemahan mekaten ya, seperti itu. Wa kana yanha 'anil uqbatil syaiton, dan Nabi SAW itu melarang uqbatil syaiton. Uqbatil syaiton itu apa? Duduknya syaiton ini. Nah, ini kayak ini. Ya. Jadi beliau apa ini? Tapi kalau iftiras. Nah, ini pemekatan. Ya. Ini uqbatil syaiton, ya. Tapi mekatan. Nah, ini iftirasnya. Yang kedua juga Nabi melarang niki wa yanha ayuftarisha rajulu diraihi iftirasas sabu, melarang ya iftirasnya seperti hewan buas. Apa? Ketika sujud ini menghambatkan kedua diroknya apa ini? Hastanya ini. Ini nempel niki. Nah, ini. Panjenengan misalnya kaya hewan anjing ya. Nah, kalau kita tambah merah-merah. Ayo lah, ngoten nggih. Ningali mboten, perhatian mboten. Itu nggih. Nah, itu makanya di dalam hadis yang lain ada 7 anggota sujud, di antaranya 2 ini. Mboten ini namanya apa? Tangan, siku nggih. Bahasa Arab mirfaq. Ya kan? Lah ini mboten nempel kafai. Kafai itu berarti capek tangan nih. Niki diro hasta ya. Niki mirfaq yad. Nah, itu kalimatnya mekaten. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah keterangan tentang bahwasanya bacaan basmalah juga secara sir, tidak terbaca seakan-akan demikian. Ini hadis ingkang nomor 3 yang berbeda dengan hadis sebelumnya. Mekaten sementara wekdal impun masuk Isya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Allah alam bisawab. Marilah kita akhiri dengan membaca bersama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.